semuanya, selamat datang di ibadah Victory Kids Indonesia. Nah, pastinya adik-adik semuanya sudah rapih nih, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah melindungi kami Tuhan dari tidur kami yang semalam, dan kami boleh bangun Tuhan pagi hari ini dengan penuh semangat. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Biarlah Tuhan segala gadget yang kami pakai dan juga wifi dan data yang kami pakai Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan.
Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai untuk menyanyi dan juga menari untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari Kakak Victory Kids. Sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh serius dan juga sungguh-sungguh dalam mendengarkan ibadah hari ini Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, Kakak Victory Kids yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberi hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar pagi hari ini? Wah, kakak percaya kita pastinya baik-baik ya, dan kita pasti bersuka cita dan mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan kakak lihat dari sini, wah kalian begitu sukacita, antusiasnya sampai apa? Duduk manis, duduk berbahagia, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, kakak pagi hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Siapa yang ingat atau yang tahu lagu pujian sekolah minggu nih, yang tahu, coba kita sama-sama nyanyikan ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Iya, hati-hati gunakan mulutmu adik-adik. Yuk kita baca firman Tuhan pagi hari ini, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi supaya hari-hari kita itu indah, hari-hari kita itu cerah, apa? Iya, kita harus gunakan mulut kita itu dengan baik. Jadi pergunakan mulutmu dengan baik ya adik-adik. Nah, siapa di sini yang ingat ada satu slogan atau poster? Ya, kalau adik-adik ingat dikatakan di sini, mulutmu harimaumu. Wah, mulut kita itu harimau kita, yang artinya adik-adik kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, dengan mulut kita, karena ucapan kita itu dapat apa? Melukai, dapat menyakiti orang lain adik-adik, ya kan? Pastinya setiap kita, baik itu guru-guru Victory Kids, orang tua kita, atau saudara kita, pengen kita itu hidup hari-hari kita itu baik-baik saja adik-adik, ya kan? Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya setiap keadaan kita, hari-hari kita itu baik, masa depan kita terjamin. Atau mungkin adik-adik punya kerinduan, keinginan nanti kalau sudah punya duit, uang, pengen punya rumah atau mobil baru, tidak ada yang salah. Tetapi apakah kita bisa, omongan kita, mulut kita bisa kita kendalikan, bisa kita kunci, bisa kita berhati-hati untuk mengucapkannya, atau mulut kita bisa dipegang, perkataan kita bisa dipegang orang lain ya adik-adik. Nah, bagaimana sih supaya hari-hari kita baik? Yuk, ini yang harus kita perhatikan adalah menjaga mulut kita terhadap yang jahat dan ucapan yang menipu. Setuju nggak adik-adik dengan perkataan ini? Iya. Jadi kita itu harus, yang bisa menjaga mulut kita adalah diri kita sendiri adik-adik. Bukan orang tua kita, bukan kakak-kakak Victory Kids, tetapi diri kita. Mungkin adik-adik katakan, Kak, tidak apa-apa lah Kak, berbuat salah dikit, dosa sedikit kan, hanya sedikit sih Kak, apa-apa lah. Hati-hati adik-adik. Dosa tidak ada dosa putih, dosa hitam, dosa abu-abu. Yang namanya dosa tetap dosa. Ya kan, seringkali mungkin adik-adik lewat perkataan kita, mulut kita itu melukai teman kita. Hati-hati adik-adik, karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang menjaga mulut kita
dari ucapan dan perkataan-perkataan yang menipu adalah diri kita sendiri adik-adik. Nah, di sini ada beberapa contoh yang ingin kakak sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kehidupan kami atau kakak atau adik-adik di rumah ini ya kan. Seringkali mulut kita itu tidak memberkati orang tua kita. Contohnya ketika kita berbuat salah, orang tua kita menegur kita, tetapi kita yang ngomel, kita yang cerewet, ya kan, mulut kita jadinya mengutukin orang tua kita. Apakah bolehkah itu adik-adik? Tidak boleh. Atau di sekolah nih, seringkali kita membuli teman kita atau kita lihat makanan teman kita itu tidak enak, makanan kita enak. Atau ada sepatu teman kita udah sobek-sobek, kita ejek dia, makanannya nggak enak. Lebih enak makanan saya. Itu lihat sepatunya jelek banget, udah sobek. Apakah boleh adik-adik? Tidak boleh. Atau mungkin kita membutuhkan duit nih ya kan. Aduh, saya pengen makan sesuatu nih. Tapi kita lihat mama kita tidak di rumah. Akhirnya apa? Kita mengambil duit orang tua kita. Nah, ketika orang tua bertanya, kamu ada lihat nggak dompet mama, uang mama ada sekian di dompet tadi? Tidak ada, Ma. Nah, hati-hati adik-adik dengan mulut kita, karena firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan untuk pemimpin biduan. Dutun Mazmur Daud, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, dengan mulutku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi mulut kita ini harus benar-benar apa? Kita kunci rapat-rapat, harus menyampaikan perkataan yang membangun, yang memberkati orang lain adik-adik. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini, sebab dari mulut ini adik-adik keluar berkat dan kutuk. Jadi adik-adik pilih apa? Mempergunakan mulut dengan seperti apa, ya kan? Adik-adik ingat nggak kisah Tuhan Yesus di dalam Kejadian pasal yang pertama ketika Tuhan berfirman. Jadi Tuhan berfirman memakai apa adik-adik? Bukan memakai kakinya, tetapi menggunakan mulutnya, perkataannya. Ketika Tuhan berfirman dikatakan segala sesuatu apa jadi adik-adik. Dia ketika berfirman jadi cakrawala. Jadi cakrawala adik-adik. Ketika Tuhan berfirman jadilah ikan-ikan apa di laut adik-adik, ya kan jadi. Ketika Tuhan berfirman jadilah manusia, terjadi adik-adik. Jadi perkataan kita ini sangat berkuasa adik-adik. Ketika adik-adik mengucapkan berkata-kata, berarti adik-adik sedang mendoakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi pagi hari ini adik-adik, kakak ingin menyampaikan, pergunakanlah mulutmu dengan baik, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Pastinya adik-adik boleh terus ingat ya, dan juga dilakukan juga nih tiap harinya. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk menyiapkan persembahan. Lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau memberi persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu, dan juga Tuhan, kami sungguh hati Tuhan untuk memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Tidak terasa ya, waktu terus berjalan. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan mengucap syukur dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan, anugerah
yang Engkau limpahkan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan kami juga memberi persembahan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau terus menjaga mulut kami, berhati-hati dalam berkata-kata, baik kepada guru-guru Victory Kids kami, kepada orang tua, kepada orang lain, kepada teman kami Tuhan. Kami mau memberkati orang lain lewat mulut kami Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini. Berkati kami semuanya, berkati kakak-kakak guru Victory Kids kami, berkati juga kedua orang tua kami, pekerjaan mereka maupun teman-teman kami. Juga buat teman-teman kami yang mengalami sakit pagi hari ini, Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya kami boleh bertemu di minggu depan dengan anugerah kasih karunia yang kami sudah alami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.